Hai guys, kembali lagi bersama gua Edward di channel yang suka memainkan game horor yang aneh dan absurd. Dan developernya itu masih sama guys. Yaitu Joy Creative guys ya. Jadi kemarin kita sudah memainkan game Peekaboo Antar dan hari ini kita akan bermain game Peekaboo Unhuman ya. Jadi kita akan memainkan game Peekaboo Unhuman ini guys. Dan di game ini menceritakan tentang sebuah kejadian tragis ya, yang berawal dari kebakaran rumah guys. Dan gak tau lah, gue lupa guys. Oke, kita langsung masukin gamenya guys. Let's go. Kita mulai baru. Oke, peringatan. Game ini mengandung konten yang sangat mengganggu dan tak pantas. Terdapat adegan kekerasan kepada anak kecil dan kita tanggung konsekuensinya guys. Langsung aja lah guys, lama-lama. Tap terus hingga penuh. Oke, kita tap. Kita tap. Kita tap. Nice. You have no skill issue. Oke, jelas dong. Kita kan nggak punya skill issue guys. Kita kan pro player. Oke, Peekaboo Unhuman. Oke, cutscene. Waduh, betul guys, kebakaran rumah guys. Pak, bentar, track dulu guys. Kapten, cepat pasang selang yang ada di truk ke hidran. Siap dan. Oke, mana dia? Cari selang di truk dan pasang ke hidran. Oke, mana? Selangnya, oh ini kah? Ini kah? Bentar. Tadi ada tulisan guys. No way. Aduh. Oh ini astaga. Track terus kita pasang apa nih? Salah. Tali hidran yang mana tuh? Di sebelah sini kah? Ini dia. Terus bentar kita cek dulu guys. Hidran. Cari selang truk. Ya udah dapat nih. Kapten, udah dapat kapten. Ini. Terus gimana? Astaga, yang ini guys, gua kira di mobil hidrannya. Oke, jadi kita pasang yang di sini guys, gak ada di mobil, ternyata di sini guys. Oke, kita pasang. Memasang selang. Oke. Pasang selang-selangnya. Oke. Oh, berarti kita harus pasang banyak guys. Ada tadi berapa selang guys? Bentar, gua lari dulu nih. Ini dia. Kita pasang-pasangin guys. Bentar. Track, memasang selang. Oke. Bentar lagi guys. Pasang lagi. Nah ini. Pasang lagi. Nice. Oke, jadi tinggal kita interact lagi nih, memasang selang. Lanjutkan pasang selangnya. Oke. Kita lanjutkan di sebelah sini guys. Nah, kita pasang. Ternyata hidran tuh yang tadi guys, yang di sebelah sana. Gue kira yang di mobil. Gue kira ada di mobil guys hidrannya. Maafkan aku guys. Oke, memasang selang. Oke. Ambil kepala selang di truk bagian belakang. Kepala selang. Oh, bentar. Nih, yang ini guys. Pasang kepala selangnya. Oke, bentar. Ini Pak, kepala selangnya Pak, boleh nih dicoba nih. Udah mau gue pasang nih. Oke, memasang kepala selang. Oke. Ambil alat pembuka hidran di truk. Oke, alat pembuka hidran yang mana tuh? Oh, yang ini kah? Yang ini kah guys? Bukan. Bentar. Alat pembuka hidran. Ini kah? Oh, ini astaga. Putar hidran. Oh, di sana guys. Udah mengerti nih. Oke, kita buka hidrannya guys. Simsalabim. Taruh kembali alat ke truk. Oke. Bentar. Kita taruh. Jebret. Nice. Tarik tuas di truk untuk ini. Kita tarik. Set. Nah. Wih. Cutscene. Airnya guys.
airnya guys, bisa guys airnya bisa gitu. Oke, kita lihat apinya. Ayo mati yuk, apinya mati yuk. Mati yuk apinya. Mati yuk apinya. Mati gua lagi. Oke, mati yuk apinya yuk, mati yuk. Oke. Kapten kita. Kapten, tim gua sudah bertugas dengan baik. Tinggal menunggu apinya padam. Suara anjing, gimana dia? Jangan-jangan ada di dalam. Waduh. Oke, pakai peralatan guys. Kita bakal menyelamatkan anjing itu guys. No. Oke, kita pakai dulu helmnya, pakai helm. Pakai ini guys. Nice. Tabung oksigen. Terus kita pakai ini topeng oksigen guys. Biar apa? Biar kita gak kena asap guys. Ntar kita bawa ini. Nah, kita bawa ini kah? Udah nih. Ambil linggis dan kapak. Oh, linggis dan kapak guys. Oke, ayo buka pintunya, buka yuk. Buka pintunya, let's go. Oh, di belakang kah? Oh ya, di belakang guys. Nggak bisa lewat situ guys. Kita buka. Buka. Nice, kebuka guys. Oke. Potep. Nice, kebuka. Let's go, ayo masuk. Siapa tuh di dalam? Loh. Suara apa tuh guys? Kucing. Ya ampun. Ada banyak hewan di sini. Itu apa nih? Ular kah? Waduh, ular guys. Minta bantuan. Oke. Oke. Hey, gue butuh bantuan di sini sekarang. Siap dan. Selamatkan hewan. Oke, kita harus selamatkan hewan. 0/6 guys. Kita selamatkan 6 hewan dulu. Nih. Bawa tuh. Bentar. Tikus. Ini. Bawa. Cepet. Kucing. Nih, bola lagi nih. Oke. Apa lagi nih? Tikus, Tikus apa nih guys? Bukannya tuh, astaga. Oke. Selamatkan 4/6. Nih, burung nih. Coba burung nih. Ini. Satu lagi guys. Bebek. Kita selamatkan dulu bebeknya guys. Nah, ini yang terakhir. Baik dan. Lu mendengar sesuatu? Hah? Memang ada suara apa? Gue periksa ke dalam. Lu amankan hewan-hewannya. Oke, jadi kita akan bakal masuk ke dalam lagi guys. Ntar nih, pintu nih. Ayo. Sepertinya suara berasal dari kamar ini. Terkunci. Waduh, ambil linggis dan kapak. Oke, ambil linggis dan kapak guys lah. Oh, ini nih. Kita ambil dulu guys. Bentar. Nice, kebuka guys. Let's go. Oke, tap lagi guys. Nice, mantap. Kebuka. Oke. Hah? Ruang botama? Basement? Gua kira kamar. Firasat gua buruk. Basement guys, bentar. Gak bisa kesini guys, emang ke bawah. Oke, kita ke bawah guys. Terkunci guys. Pintunya digembok. Katakan gembok dengan linggis. Oke. Lah, linggisnya mana? Tinggal pasti ini di astaga. Oke, kita patahin guys. Jadi bilang tap lagi nih. Tap lagi. Nice, kebuka juga tuh. Kebuka juga pintunya ya.
Tempat apa ini? Kantor? Hah? Kantor guys? Loh, bentar. Nih kita cek dulu nih. Mus. Hah? Ini tampilan CCTV rumah. Hah? Kok ada CCTV yang menyorot ke dalam kamar mandi? Oke. Waduh, PC-nya mati guys. Sus banget guys. CCTV di tempat seperti itu guys. Let me think. Oke, kita coba cek. Bentar. Di sini. Pintu besi dengan kode sandi. Gue gak tahu kodenya. Tapi pintu seperti ini jelas sulit dibuka dengan pakai linggis. Hah? Ada pintu kecilnya. Oke, mungkin kita bisa jongkok guys. Kita interact. Oh ini nih. Kita buka kuncinya dulu nih. Buka kunci. Nice. Terus gimana nih? Interact. Oh ini nih. Lihat ke dalam. Apa yang ada di dalam? Hah? Itu apa? Oke. Hei, gua butuh bantuan di sini. Bawa Gerinda sekarang juga. Cepat. Hah? Apa tuh guys? Oke. Kita POV yang tadi Gerinda yang mana tuh? Gerinda yang mana guys? Hei, gua butuh bantuan di sini. Bawa Gerinda sekarang juga, cepat. Oh ini siap dan. Oh ini kita habis dapat ini guys. Dapat panggilan ya kan dari dalam. Terus kita cari Gerinda. Gerinda di mana guys? Bentar. Gerinda ini kah? Oh ini. Oke. Let's go, kita bawain kapten guys. Kita bawain kapten Dan ya. Loh. Oke, kita masuk guys. Kita di bawah. Oke. Nih, kapten. Nih gerindanya. Pintu ini terlalu keras. Mending dipotong saja. Siap Dan. Oke, jadi kita bakal potong pintunya guys. Let's go. Aduh, diliatin doang gue guys. Nice. Pintu terbuka. Wah gila. Dikit lagi. Nice. Terbuka. Oke. Tekan saat lingkarannya menjadi hijau. Hah? Oh. Oke. Aduh, kepencet lagi, astaga. Oke, kita tekan saat lingkarannya hijau. Aduh, lambat guys. Bentar. Nice, 1. Bentar. 2. Oke. 2. Aduh, lambat guys, astaga. Bentar. Harus teliti nih guys. 3. Nice, satu lagi. Let's go. 4. Nice, let's go. Lanjutannya. Oke. Astaga, makhluk apa itu? Sudah jelas itu anak kecil, tolong. Waduh. Hah? Kenapa dia? Dan kenapa dia dirantai? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jangan buang waktu. Kita harus segera mengeluarkannya dari sini. Cepat foto rantainya. Oke. No. Wah, gak beres guys. Dan sepertinya dia mau nyerang kita. Oh,
Sebaiknya lu mundur dulu. Oke. Wah, gila Diran, astaga. Hei nak, kami kesini untuk menolongmu. Jangan takut ya, kami bukan orang jahat. Oke, lu mau ditolong, lu jangan takut ya. Oke. Mayday, Mayday. Hei, yang di luar. Segera hubungi para medis, ada yang terluka di sini. Baik, Dan. Oke. Sial, kita gak punya banyak waktu. Lu potong rantainya, sementara gua bakal tahan badannya. Akan bahaya kalau dia sampai panik. Baik, Dan. Oke. Jadi kita potong rantainya, guys. Gila. No way. Bisa-bisanya lo, guys. What the hell is going on, bro? Dr. Gavin K. Edward. Wih, nama gua, guys. Let's go. Nama gua, guys. Let's go. Oke, lanjut. Oke, ini dengan ibu siapa nih? Saya. Bagaimana kabarmu, Tasya? Sudah merasa lebih tenang hingga hari ini? Aku merasa lebih baik, Dok. Obat yang dokter kasih sangat membantu meredakan kecemasanku. Bagus, itu perkembangan yang saya harapkan. Coba ceritakan apa saja yang kamu lalui dalam seminggu ini. Kalau kamu mau, kamu bisa bercerita sambil berbaring di sofa. Baik, Dok, tapi aku cerita sambil duduk aja ya. Gak masalah, buatlah dirimu nyaman. Setelah cerita panjang lebar. Oke, jadi dia time skip ya, guys. Oke. Dari ceritamu seperti rasa cemas itu masing-masing sering muncul. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini mungkin membantu saya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Pertama, apa kamu langsung meminum obat setiap kali rasa cemas itu mulai muncul? Iya, Dok, meminum obat membuatku merasa lebih aman. Aduh, salah, guys. Salah dubbing, guys. Oke. Oh, kan dia minum obat, guys, setiap dia cemas, guys. Oke. Kita kasih apa nih, guys? Baik apa buruk, guys? Cobalah baiklah. Oke lah ya. Coba, guys. Lalu bagaimana dengan tidurmu? Apa kualitasnya sudah membaik? Jujur saja, aku masih susah tidur jika tanpa minum obat. Wah, itu gak baik sih, guys. Ya, boleh, guys, boleh minum obat, tapi kalau sampai gak bisa tidur kayak gitu, guys, waduh, udah lewat, guys. Itu udah overdosis, guys. Tadi kamu cerita kalau kamu sempat lupa bawa obat saat bekerja. Sadar akan hal itu malah membuatmu semakin cemas. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku mencoba ingat saran dokter. Aku duduk, pejamkan mata, dan atur napas sampai perasaanku kembali tenang. Oke, baik, guys, ya. Jadi dia gak panik, guys, ya. Waktu dia gak bawa obat, jadi dia gak panik, guys. Oke, boleh. Oh, apa yang kamu rasakan saat itu? Awalnya aku gelisah sekali, namun aku gak punya pilihan lain selain berusaha tenang. Butuh sekitar setengah jam hingga rasa cemas itu benar-benar hilang. Oke, baik, guys. Oke, itu menurut gua baik, guys, ya. Tadi kamu bercerita, kamu batalkan semua janji bertemu teman-temanmu karena takut cemasmu kambuh di depan mereka. Iya, Dok. Daripada aku malu dan merepotkan mereka, lebih aman kalau aku di rumah saja. Oke, baik, guys. Oke, time skip kah? Oke, masih cutscene, guys. Masih cutscene. Oke, kita interact. Mengetik resep obat. Oke, kita ngomong lagi. Oke, Tasya, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk saat ini. Saya akan beri obat seperti sebelumnya, tapi cobalah untuk membiasakan teknik pernapasan. Lakukanlah sebelum meminum obat. Saya yakin kamu bisa. Baik, terima kasih, Dok. Oke. Terus kita ngapain, guys?
kita ngapain nih? Hah? Ada yang ngetok guys. Oke. Silakan masuk. Polisi guys. Oke. Oh, Pak Polisi. Selamat sore, Dr. Edward. Gila sih nama gua guys. Let's go, let's go. Saya dari Departemen Kepolisian Busman. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kesini membawa 2 kabar buruk. Hah? Kabar buruk pertama, rumah Anda baru saja mengalami kebakaran hebat. Apa? Anda serius? Kok bisa? Betul. Kemungkinan besar karena korsleting listrik. Ya Tuhan, saya harus segera pulang. Maaf dok, sepertinya Anda gak bisa melakukan hal itu. Loh, kenapa? Kabar buruk kedua, Anda akan kami tangkap atas kasus penyekapan manusia. Saya minta Anda untuk bekerja sama. Tolong berbalik dan taruh kedua tangan Anda di belakang kepala. Waduh, berarti dokter ini guys, yang pelakunya guys. Waduh sih, gila dokter tapi, oh my god. Kok bisa dokter kayak gitu guys? Oke, kita jadi si ibu dokter guys yang tadi guys ya. Oke, ini kita mau kemana nih? Jalan. Oke, mungkin sepertinya kita ketemu Pak Polisi guys. Nah, halo Dokter Linda. Anda sudah ditunggu Detektif Jordan di ruang ujung. Oke, jadi ruang ujung berarti kita ke sini. Interact. Kita masuk guys. Linda, akhirnya kamu datang. Halo Detektif Jordan. Ada apa memanggilku ke sini? Aku cuma ingin lihat senyummu yang menawan. Aduh, bisa aja, Mas. Mas. Apaan sih? Hahaha, bercanda. Bagaimana situasi di ruang interogasi? Situasinya aneh. Coba lihat dia. Orang itu terlihat sangat tenang, padahal kasusnya sedang viral sekali. Kamu sebaiknya hati-hati sama orang itu. Kamu gak usah sok peduli. Aku ini karate sabuk merah. Waduh, pamer dia guys. Justru itu yang kutakutkan. Aku takut si tersangkalah yang akan berteriak minta tolong. Ingat, jangan sampai kamu terbawa emosi. Oke, jadi kita mau interogasi si pelakunya guys. Ya, tapi kita ke sini nih. Oke, kita bakal interogasi. Oke, kita masuk. Tutup dulu guys. Oke, kita interact. Ya, kita ngomong dulu sama dia. Halo Dokter Edward. Perkenalkan saya Linda. Saya seorang psikiater. Saya datang ke sini atas perintah pengadilan untuk evaluasi kesehatan mental Anda terkait kasus yang sedang berjalan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus Anda. Anda memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan apapun yang tak ingin Anda jawab. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dimulai Dokter Linda. Baik, Dokter Edward, seperti yang sudah Anda ketahui, Anda ditahan di sini karena kasus penyekapan anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan korban? Apakah dia darah daging Anda? Bukan, dia bukan anak saya. Saya gak punya hubungan apapun dengannya. Dia anak seorang apa nih? Oke. Hah? Apa maksudmu? Apakah dia istri atau pasangan Anda semacam itu? Oke. Kalian boleh lihat sendiri lah ya guys. Aduh. Oke, siapa dia? Apakah Anda mengenalnya?
Saya gak mengenalnya. Saya hanya bertemunya sekali. Waduh. Oke, kita flashback guys di 7 tahun yang lalu guys. Oke. Waduh. Wah. Oke, kita pilih opsi apa nih guys? Sepakat or negosiasi guys? Kalian pilih apa guys? Coba kita negosiasi guys dikit ya. Kita coba negosiasi dikit. Oh my godness, look at that bro. 175.50 guys. Oke, kita coba yang ini aja lah. Oh my godness. Lah, ini mana nih tombolnya nih? Lah, mana botolnya? Mana botolnya guys? Oh ini. Trek. Oke. Tep, 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 tep. Oke. Oh my god. Dikasih racun guys. Oh my god. Karena subjek sering keterpenuhan, dia masih bayi, semakin muda semakin bagus. Usianya baru 4 bulan, masih belum terlalu lama berinteraksi dengan manusia.
segitu? Bukankah itu mustahil? Anda pasti berinteraksi kepadanya, memberikannya susu, mengganti popok. Betul, dia masih terlalu kecil buat dilepas. Saya gak mau subjek mati dengan cepat. Lalu, kapan Anda mulai melepaskan interaksi? Ketika umurnya sekitar 1 tahun, lebih tepatnya ketika ia sudah bisa merangkak. Jadi, korban mulai disekap saat berumur 1 tahun. Betul, tapi maaf, saya kurang setuju dengan istilah disekap. Dia adalah subjek penelitian. Dia bukan disekap, tapi diisolasi. Saya menempatkannya di ruang isolasi, memberinya makan dan memantau aktivitasnya setiap hari. Apa yang Anda berikan untuk makanannya? Oke, jadi kita pilih makanan biasa aja guys ya. Oke. Sekarang kita mau kasih apa lagi nih sama bayinya guys. Siapkan makanan Coco Crunch. Oke, kita Coco Crunch lagi sebut merek guys. Maksudnya sereal guys, maksudnya sereal guys. Malah sebut merek. Oke. Coconut. Astaga. Oke, sendoknya yang ini. Oke, kita bawa guys. Oke, kita bawa ke dia ya. Bentar. Thread. Kita masuk jongkok. Oh, jongkok guys. Oh iya ya. Kasih minum dari wastafel. Oke, wastafel ini nih, mengisi air. Oke. Kita isi air, jongkok, kita interact. Oke. Tutup kembali. Bentar. Nice. Kunci. Nah. Habis itu makanan dan air sudah dikasih. Oke, pantau CCTV. Oke, kita pantau. Bergerak menuju makanan. Hah? Oh, mekanik guys. Bentar. Kalau salah gimana guys? Oh, nggak bisa guys. Ngulang guys. Oh, enggak. Oke. Nice. Mana itu? Oh, aduh, atas bawah. Nice. Udah kah? Oke, udah guys. Waduh, ini game sih dark banget guys. Wah. Guys. Jadi, Anda memberi makan dia makanan sereal setiap hari. Tidak, saya hanya memberikan yang sama dengan apa yang saya makan. Dan Anda bilang korban makan seperti hewan. Betul, itulah cara manusia makan secara alami. Sebenarnya saya selalu memberinya sendok. Tapi karena gak pernah diajarkan, dia gak tahu sendok itu gunanya untuk apa. Itu salah satu poin penelitian saya. Apakah manusia bisa memakai benda-benda di sekitarnya secara nalurinya? Segala aktivitasnya saya pantau dan catat. Anda memantau aktivitas korban melalui CCTV. Benar, segala aktivitas subjek terekam jelas secara non-stop. Oke, kita bakal ngasih makan lagi guys. Wah, sumpah nih game dark banget cok.
Bentar. Jongkok. Kuncinya bentar guys. Kuncinya interact. Aduh. Buka. Nice, kita kasih lagi guys. Tutup kembali. Oke, interact. Oke. Kita balik lagi guys. Pantau CCTV. Wah. Astaga. Oke, subjek langsung makan. Belum ada perubahan dari gaya makannya. Masih seperti itu. Wah. Guys. Ini game dark banget, Sumpah ini game dark banget, guys. Oke, hari ini semua berjalan lancar. Subjek aman, lingkungan di luar juga aman terkendali. Oke, sekarang saatnya untuk menyalin data CCTV. Transfer data CCTV ke PC. Oke, kita transfer data dulu guys. Wah, ini game sih dark banget, Geser bangku ke PC. Burning data ke DVD. Oke. Bentar. Burning data ke DVD. Interact. Terus ambil. Interact. Kita pindahin ke sini. Masuk datanya. Kita coba cek lagi guys. Interact. Oke, komplit. Ini DV-nya keluar, kita ambil. Beri tanggal. Oke, kita catat. Oke, kita tutup lagi, kita balikin spidolnya guys. Ambil DVD-nya. Tuh 2021 belum tanggal 6 guys. Oke, taruh di rak. Rak mana nih? Oh, rak. Oh, ini guys. Buset. Berarti udah dipantau lama guys. Nih udah mau full nih raknya nih guys. Tuh tinggal 1 2 3 4 5 1 2 3. Tinggal ini guys, sepertiganya guys. Oke. Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD itu. Rasanya seperti punya barang koleksi. Anda bilang ini adalah penelitian untuk ilmu pengetahuan. Siapa yang menyuruh Anda? Apakah ada pihak yang mendanai? Saya independen. Saya melakukannya sendirian. Gak ada pihak lain yang terlibat. Lalu untuk apa melakukan hal ini? Apa motifnya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk sains. Saya sungguh penasaran apakah manusia bisa hidup tanpa interaksi. Hah? Anda gak perlu menyekap anak kecil untuk mendapatkan hal itu. Anda bisa membaca berbagai buku dan jurnal untuk memenuhi rasa penasaran Anda. Saya selalu melakukannya, tapi gak pernah bisa memuaskan saya. Lagi pula ada beberapa jurnal populer yang bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Dengan mengungkap fakta-fakta baru ini, saya yakin ada di jalur yang benar. Ini sungguh alasan yang nggak masuk akal. Tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda sebenarnya melakukan human trafficking? Hah? Penjualan anak atau penjualan organ? Tidak, itu salah. Kamu bisa melihat rekaman jurnal penelitiannya. Semuanya jelas dan lengkap dari hari pertama. Saya gak mempublikasikan penelitian ini sama sekali kepada siapapun. Saya gak mau penelitian ini bocor sebelum waktunya.
Dunia harus bersabar, karena suatu saat hasil penelitian ini akan saya bagikan ke seluruh penjuru dunia. Ini pasti bermanfaat. Wah. Wah. Itu bisa. Oke. 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 Si. Itu satu komodisnya ada. Rekam medisnya selalu ada. The infected human. Aduh, dark banget guys. Gamenya sangat dark banget guys. Gila sih guys. Track. Terus maaf guys. Terus apa lagi nih? Subjek sudah tidur. Saatnya pemeriksaan medis. Memakai tempur. Oke, jadi kita cosplay dulu jadi penyu guys. Udah tuh. Terus apa lagi? Oh ini. Topeng penyu belum guys. Oke. Sarung tangan di ini. Oke, dorong troll di medis. Kita dorong troll di medis guys. Goodness, look at that. Track. Memasukkan kode. Ukur suhu tubuhnya. Oke, kita ukur suhu guys. Mengukur suhu tubuh. (36 guys. 36 tuh masih normal ya guys. Kan bentar. 36 derajat itu dia normal apa guys? 30. Bentar. Oke, tadi katanya dia normal. Oke, gue pencet normal dulu guys ya. Bentar. Ini kita cek dulu nih guys. Udah di mana? Oh, nggak keambil guys. Astaga. Tiongkok. Terus kita interact. Tensinya berapa dia? Oke. Tap. Tetap. Nice. Tekanan darahnya 105/67. Normal. Ya normal ya seharusnya.
Harusnya ya, karena gue bukan dokter guys, jadi maaf kalau salah guys. Coba mau disuntik paracetamol, gak suntik lah ya, gak suntik paracetamol guys. Dan botol belum. Oke. Oke, kita suntik pakai paracetamol. Oke, habis itu kita interact. Oke, kita interact. Bukankah saat pengecekan tekanan darah Anda menyitunya Anda melanggar aturan sendiri? Betul, tapi itu memang salah satu pengecualian. Memang menurutmu bagaimana cara kita mengetahui tekanan darah tanpa menyentuh subjeknya? Lalu kenapa Anda menggunakan kostum penyu? Oh, itu bentuk antisipasi. Saya gak ingin subjek melihat manusia jika tiba-tiba bangun. Selain itu, kostum penyu juga sebuah simbol. Simbol apa? Penyu itu contoh makhluk hidup yang semenjak lahir sudah ditinggal oleh induknya. Ketika bayi penyu menetas, secara naluri mereka bergerak menuju laut seolah-olah mereka diprogram seperti itu. Mereka hidup sendiri tanpa perlindungan dan pengajaran dari induknya untuk bertahan hidup. Oh my god, guys, ini sih gak mutlak banget guys. Berjalan menuju pantai. Oke. Set, nice. Lagi, mana lagi? Set, aduh gak kepencet. Oh, di astaga, tombolnya di kiri guys. Gue pencet di kanan lagi. Set, nice. Lihat lagi dong. Set, mana lagi? Oke, di situ. Set, ada penyu tuh. Halo saudaraku yang di kiri. Set. Iya. Set. Lama banget sampai pantainya, woi. Set. Oke. Set. No. No way guys. No, penyu, dimakan guys. Penyunya dimakan guys. No way, that's it. Dark bed bro. Oh, kucing kah? Oke. Anda gak bisa melakukan hal itu. Sudah jelas manusia dan penyu itu beda. Naluri bertahan hidupnya sangat beda. Kita gak tahu faktanya sebelum membuktikannya secara langsung. Anda benar-benar melakukan korban seperti hewan. Korban sampai dirantai di kakinya. Oh, itu karena subjek sering berada di depan pintu. Ia sering memukul-mukul pintu kecilnya saat merantainya agar tak bisa menjangkau pintu itu lagi. Saya merantainya saat subjek lagi tidur. Ketika bangun, ia meronta-ronta hebat. Dia bergerak ke sana ke sini dengan liar. Bahkan ia hampir tercekik rantai itu. Anda segera menolongnya? Tidak, saya cuma memantaunya di CCTV. Jika ia benar-benar tercekik, baru saya akan datang. Tapi tenang, dia bisa lepas sendiri kok. Lama-kelamaan subjek bisa beradaptasi dengan rantai itu. Mirip seperti anjing yang akan terbiasa dengan ikatannya. Wah, ini game sih guys. Sepertinya saya harus menunda sebentar interogasi ini. Catatan saya ketinggalan. Wah, that's so dark game bro. That's a dark game bro. What the hell is going on? Berbicara ke Jordan.
Jordan di ruangan sebelah ya. Oh iya guys, Jordan, kamu gak apa-apa? Kepalaku pusing, rasanya mau meledak. Tenangkan dirimu, jangan terbawa emosi. Apa? Kamu gak dengar yang diomongin dia dari tadi? Dia itu orang gila. Aku marah. Aku ingin menendang kepalanya berkali-kali. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita harus profesional di sini. Aku gak bisa. Aku gak bisa sanggup melanjutkan ini. Aku ini seorang ibu. Aku ini manusia. Oke? Kuatkan dirimu, Linda. Jika kamu bertindak di luar prosedur, maka sanksi berat akan menimpamu. Kita sudah melalui kasus-kasus kejahatan yang korbannya anak kecil. Ini bukan kasus yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Mungkin ini bukan perkataan yang bijak, tapi kita harus terbiasa dengan hal ini. Tapi orang ini berbeda. Kalau orang lain pasti berusaha keras berdalih agar gak masuk penjara. Tapi orang gila ini malah membuka semuanya, seolah itu hal yang membanggakan. Oke? Sebaiknya kamu istirahat dulu sebentar, minum kopi atau merokoklah di luar. Jika sudah tenang, tolong kembali untuk melanjutkan interogasi. Oke, jadi kita harus istirahat dulu guys ya. Capek banget guys, jadi kita harus istirahat guys. Bentar. Kita keluar istirahat ya. Intrek guys. Oke, 20 menit kemudian. Oke, jadi kita interogasi lagi dia guys. Kita balik lagi guys. Maaf membuat Anda menunggu. Ayo kita lanjutkan interogasinya. Kamu gak apa-apa bu? Saya ingin tahu kenapa Anda menyangkapnya. Ya agar ruangannya lebih nyaman yang saya bersihkan. Seperti itu apa? Maka ia akan Oke. Jadi kita sudah membersihkan bahannya guys ya. No way. Oke. Jadi kita harus apa nih? Oke, jadi kita harus apa nih guys? Bentar ya. Kan kita udah kayaknya ganti baju lagi guys. Atau gimana nih? Dan oke, sapu dan pengki. Kita bersihkan kamar mandinya guys. Oke, kita bersihkan guys. Bentar. Mana sih kita bersih. Oke, kita buang. Terus kita taruh kembali guys. Ambil spray kotor di kasur. Oke, masukkan ke keranjang lagi. Ambil spray bersih di lemari. Oke, di lemari. Mana nih lemarinya guys? Oh, di ini. Trek kah? Oke, kita ambil berarti ya. Nah, ini. Kita ambil spray bersihnya. Pasang spray bersih di kasur. Nah, kita pasang guys, kita pasang. Ambil pakaian kotor, taruh ke keranjang. Oh, ini. Yang ini ya? Oh, ini nih. Ini dulu guys. Oh ya, ini dulu kayaknya deh. Kita bisa lewat. Nice. Satu lagi. Nice. Ambil mangkuk. Oke, mangkuk yang ini sama. Lah, dia bangun guys. No way. No, kita jadi POV dia guys.
Jadi korban pernah melihat Anda? Iya, beberapa kali. Apa reaksinya? Apakah dia takut? Subjek tidak pernah menunjukkan ekspresi di wajahnya. Tidak terlihat marah, sedih, menderita bahkan takut. Itu karena ia gak pernah berinteraksi dengan orang. Oh my god, jadi dia kehilangan emosinya guys. Oh my god. Hah? Ini apa, tikus? Ini tikus guys, cari makan. Makan sisa roti. Oke, 1/5 guys. Jadi kita harus makan roti 1/5. Ini udah 3. Oke, jadi udah 3 guys ya. Berarti sisa 2. Loh. Astaga. Lah, jangan bilang dimakan guys. Jangan bilang dimakan guys. Loh, oh enggak. Gue kira bakal dimakan guys. Awalnya saya pikir subjek akan memakan tikus itu. Saya gak menyangka dia malah memeluknya. Itu pertama kali saya melihat tersenyum, seperti dia merasakan senang. Tikus itu menjadi makhluk pertama yang berinteraksi kepadanya. Menjadi teman pertama dan terakhir kalinya. Terakhir, Tikus itu hewan yang berbahaya. Dia bisa membawa bakteri mematikan, penyakit sampar, leptospirosis, tifus, dan banyak lagi. Saya nggak mau subjek saya cepat mati. Saya harus menyingkirkan hama itu. Oke, jadi kita menyingkirkan hamanya guys ya. Oke. Jadi kita ini akhirnya subjek sudah tidur. Obat tidur yang dicampur di makanannya sudah bekerja. Saatnya membasmi hama. Oke, jadi kita harus membasmi tikusnya guys. Pakai kostum penyu. Oke. Ntar nih ambilin dulu nih. Oke, penyu. Terus ini. Oke. Sarung tangan jangan lupa guys. Sarung tangannya hampir lupa guys. Oke, ambil sapu. Sapu di mana? Di dalam sih. Nah, ini ambil sapu. Terus kita buka. Masukkan kode. Ayo. Mana tikusnya? Sini kamu. Sini kamu. Juga kena guys. Nah, sekali pukul lagi nih. Mati loh. Mati kamu hama. Nice. Dia gak bangun kan guys. Oh ini. Tutup pintunya. Oke. Tikusnya. Oh ini. Terus. Oke.
Time skip guys. Setelah tikus itu saya singkirkan, ternyata subjek menangis terus selama beberapa hari. Dia menangis dan berteriak-teriak, tapi gak ada kata pun yang terucapkan. Dia juga gak nafsu makan. Subjek ternyata bisa merasakan kehilangan. Bukankah itu hal menarik? Aduh guys. Guys. Game dark guys. Saya masih gak paham. Anda ini seorang psikiater kan? Tugas Anda menolong orang-orang yang terpuruk. Tapi kenapa Anda bisa melakukan hal sekeji ini? Apa tidak ada rasa iba kepada korban? Apa yang membuat Anda minim empati? Apa Anda mempunyai masa lalu yang buruk? Seperti mendapatkan perlakuan kasar dari orang tua Anda atau dibunuh saat masih kecil? Anda benar. Biasanya orang yang punya masa lalu yang kelam akan membuatnya memiliki dendam dan trauma. Mereka bisa melampiaskan ke orang lain. Waduh, yang ini salah guys. Dokter Linda, sudah berapa lama Anda melakukan interogasi kepada para kriminal di kepolisian? Sekitar 7 tahun. Pernahkah Anda bertemu kriminal yang gak punya catatan kriminal, gak punya trauma masa lalu, tapi bisa melakukan hal di luar batas? Iya, saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Ya, seperti itulah saya. Saya berasal dari keluarga baik-baik. Orang tua saya memperlakukan saya normal seperti pada umumnya. Saya gak punya trauma, saya gak punya dendam kepada siapapun. Tetapi saya sadar saya gak punya empati. Saya gak bisa merasakan apa itu rasa kasihan. Saya gak bisa merasakan kesedihan, rasa sakit, atau penderitaan orang lain. Saya sudah mencoba untuk memperbaikinya dengan berbagai ilmu psikologi. Namun hasilnya nihil. Selama bertahun-tahun meneliti subjek, saya juga berharap bisa merasakan kasihan kepadanya. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak muncul, rasanya biasa saja. Apakah ini semacam kutukan? Atau malah sebuah anugerah? Pada awalnya saya merasa ini adalah kekurangan. Namun pada akhirnya justru hal ini yang diperlukan sains, terutama ilmu tentang manusia. Banyak percobaan kepada manusia yang terhalang etika dan moral. Untuk melakukan percobaan kepada manusia, para penguji harus empati. Mereka harus tega melakukan hal-hal yang selama ini dinilai kejam oleh masyarakat. Jika mereka memiliki rasa iba kepada subjek, maka percobaan bisa berhenti di tengah jalan. Lagi pula saya ini sedang menyelamatkan subjek dari orang tua yang gak menginginkannya. Jika saya mengambilnya, maka ia akan dibuang oleh orang tuanya lalu mati kedinginan dan kelaparan. Daripada mati sia-sia, lebih baik dia menjadi berguna dan memberikan kita data penting tentang hidup manusia. Banyak informasi berguna yang berhasil saya dapatkan dari penelitian ini. Saya sudah mencatat semuanya di jurnal penelitian. Dan saya yakin orang-orang akan membutuhkannya suatu saat nanti, termasuk kamu. Anda melakukan kejahatan besar ini hanya demi informasi. Anda tahu Anda bisa dihukum sangat berat. Iya, saya sudah memperhitungkan segalanya. Saya tahu semua konsekuensinya.
Saya juga tahu suatu saat saya akan dihukum berat, tapi itu adalah sebuah pengorbanan. Saya akan menjadi martir dalam dunia sains. Giordano Bruno, Nicole Faviloi, Mikhail Savertus, itu adalah beberapa nama martir dalam dunia sains. Letnan Jenderal Shiro Ishii dalam unit 731 telah melakukan eksperimen gila kepada manusia saat Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tak pernah diadili sebagai penjahat perang karena informasi eksperimennya begitu penting. Dari semua perkataanmu sepertinya Anda gak menyesal telah melakukan ini. Satu-satunya hal yang saya sesalkan adalah kalian datang terlalu cepat. Banyak hal yang belum saya ungkap dari penelitian ini. Salah satunya bagaimana jika subjek bertemu dengan lawan jenis. Apakah mereka akan melakukan reproduksi? Apa nih? Tidak, tapi masih dalam bentuk rencana. Bukan sumber daya yang memadai. Satu subjek masih kurang untuk menjawab berbagai pertanyaan. Apakah mereka masih bisa menjadi manusia? Hah? Bisa menjadi manusia? Pertanyaan itu lebih pantas ditunjukkan kepada diri Anda sendiri. Oh guys, beberapa hari kemudian, oke, jadi udah time skip ya di hari berikutnya guys. Emperor Hospital. Oke. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menjenguk seseorang. Apakah dia dirawat di sini? Siapa namanya? Nggak tahu. Saya nggak tahu namanya. Dia anak kecil korban penyekapan. Anda siapa? Anda siapa? Keluarganya? Bukan. Saya... Anda wartawan. Maaf, dia gak boleh diwawancara. Dia sedang dirawat. Saya bukan wartawan. Saya pemadam kebakaran yang menolong anak itu. Betulkah itu? Atau perlu apa anak di sini? Saya cuma ingin tahu keadaannya. Apa saya diperbolehkan melihatnya sebentar? Tunggu sebentar, biar saya menghubungi suster yang menjaganya. Oke. Telepon cepat. Cepat telepon. Sebelum gua masuk nih. Permisi Pak, telepon penjaganya nggak diangkat. Saya nggak bisa mempersiapkan Anda bertemu anak itu tanpa seizинnya. Oh begitu. Baiklah, saya mengerti. Saya mungkin akan kembali besok. Hei Emma. Hah? Kebetulan kamu lewat. Bapak ini ingin bertemu sama Gabriel. Siapa? Dia keluarganya? Bukan, dia petugas pemadam yang menolong anak itu. Jadi Anda sang pahlawan yang menyelamatkannya. Saya cuma melaksanakan tugas. Suster, apa saya boleh menjenguknya? Tentu, ayo ikut saya. Oke, aku akan pergi deh. Ye. Kita akan bertemu anak itu, guys. Let's go. Jalannya, guys. Astaga, jalannya. Bentar, nih, mana jalannya nih? Lihatin jalannya. Set. Kayaknya kamarnya di sini deh. Di mana? Oh, di sini deh. Oh, di sini, guys. Oke, kita ngomong dulu sama dia. Sebelum Anda ketemu Gabriel, saya harus memberitahu beberapa hal. Tunggu dulu, suster. Maaf, saya potong. Gabriel itu anak yang disekap di rumah yang kebakaran itu kan? Soalnya saya gak tahu kalau namanya Gabriel. Takutnya salah orang. Anda gak salah orang kok. Sebenarnya anak ini gak memiliki nama. Kami yang namanya Gabriel. Oh, begitu. Lalu apa yang harus diberitahukan kepada saya? Gabriel ini sedang dalam tahap pemulihan. Selama bertahun-tahun, ia gak pernah berinteraksi dengan siapapun. Apa dia baik-baik saja? Kondisi fisiknya baik, tapi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Dia belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, dan belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh perhatian ekstra dan harus dilakukan dengan hati-hati, karena traumanya begitu hebat. Tidak sembarang orang diperbolehkan bertemu dengannya. Cuman orang-orang yang diberi tugas oleh dokter. Jadi saya akan minta Anda hanya untuk memperhatikannya dari jauh dan jangan mengajak
Baik, saya mengerti. Suster, saya membawa boneka dan bunga untuk Gabriel. Tolong berikan kepadanya. Baik, tapi mungkin saya gak bisa memberikannya ke Gabriel untuk saat ini. Dia masih butuh penyesuaian. Baik, saya mengerti. Terima kasih, suster. Ini dia, guys. Oh, ini dia, guys. Hei sayang, kamu lagi main apa? Oke. No, dia menjauh, guys. Karena dia belum pernah berinteraksi sama orang, guys. Jadi dia menjauh, guys. Maaf, aku membuatmu takut ya. Tenang sayang, aku orang baik kok. Kamu main bola warna-warni. Aku boleh ikut main. Oke. Oh, guys. 5 bulan kemudian. Oke, berarti udah 5 bulan, guys. Wah, MBG kah? Oh my god, MBG, guys. MBG, guys. Oke, kita. Gabriel, ayo kita makan. Kita belajar makan pakai sendok lagi ya sayang. Oke, kita jongkok. Wih, enak banget makanannya, guys. Lebih enak daripada MBG. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Oke, kita interact. Sebelum makan, kita berdoa dulu ya. Oke, jadi berkali. Nah, akhirnya guys dia tahu, guys. Yeay. Oke, jadi kita ajarin dia, guys, cara pakai sendok, guys. Terus kita ambil. Nah. Oke. Terus sendoknya makan seperti ini. Oke. Jadi dia diajarin dulu, guys. Lucu, guys. Gemes, guys. Oke, kita tap. Ayo Gabriel, makan Gabriel. Nyam 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 nyam. Yeay, akhirnya Gabriel bisa. Ayo makan lagi. Oke, kita tap lagi, guys. Nyam 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 nyam. Nice. Oke. Nanti kita main keluar yuk. Setelah kamu udah bisa jalan, kita akan ke taman bermain. Di sana lebih banyak mainan. Kamu mau? Lah, kodnya. Aku bener-bener. Dua bulan kemudian. Terdakwa Gavin Quentin Edward, Anda telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, serta telah mengakui tindakan keji Anda yang berlangsung selama lebih dari 7 tahun.
Pengadilan mencatat pengakuan bersalah Anda dan hal tersebut telah kami masukkan ke dalam pertimbangan hukum. Namun, kekejaman Anda menghapus semua peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Korban telah dirampas masa kecil secara paksa dan harus menanggung trauma psikologis yang tak terbayangkan. Pengadilan menjatuhkan hukuman 358 tahun penjara atas dakwaan perlakuan tidak manusiawi. Ini mah seumur hidup, guys. Selanjutnya mengenai dakwaan kepemilikan dan produksi materi eksploitasi kepada anak di bawah umur. Anda terbukti menyimpan dengan video yang mendokumentasikan aktivitas keji Anda selama 7 tahun, 2 bulan, dan 17 hari. Ditemukan 2018 7 bukti rekaman video masing-masing video merupakan satu tindakan pelanggaran hukum yang berat. Maka pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk setiap video. Total vonis tambahan untuk dakwa ini adalah 14.335 rupiah. 35 rupiah lagi. 35 tahun. Dengan demikian, total vonis yang dijatuhkan adalah 14.393 tahun di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman ini adalah manifestasi hukum atas setiap detik akan trauma yang Anda berikan kepada korban. Tujuan hukum ini untuk memastikan Anda tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas, serta memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman Anda untuk selamanya. Anda segera dipindahkan ke tahanan federal. Sidang ditutup. Wow, gila guys. Coba aja di Indo kayak gini, guys. Coba aja di Indo kayak gini, guys. Halah. Loh. Si bro malah santai, guys. What the hell? Lah. Waktunya keluar kah? Udah bebas kah? Tapi 14.000 guys. Udah sama gak sih itu udah setahun? Oh, makan siang guys. Aku ingin cuci muka, tangan dan sebelum ke sana. Oke. Cuci muka dan tangan dulu guys. Gak mungkin sih bisa bebas guys. 14.000 tahun di penjara. Halo pendatang baru, ada yang bisa saya bantu? Wow, dia ganteng banget. Aku suka. Oh my god, bisakah kalian minggir dulu? Saya mau keluar makan siang. Hey, santai bro, gak usah panik gitu. Kita datang ke sini buat menyambut lu. Saya gak perlu penyambutan. Bisakah kalian minggir? Waduh, enak banget nyuruh-nyuruh gitu. Lu pikir lu siapa? Lu gak tahu sekarang ada di mana? Lu ada di sel yang spesial. Sel paling ujung jauh dari kamera pengawas. Tempat ini biasanya untuk para nabi dengan... Oh my god. Dan sesuai tradisi, siapapun yang ditempatkan di sini harus disambut dengan meriah. Bisakah kalian minggir? Saya mohon. Waduh, didorong guys. Emang gak apa-apa guys? Wajar. Hei, gue belum selesai ngomong. Rhodes, Bella, kasih dia pelajaran dulu. Tapi ingat, jangan pukul mukanya. Gue gak mau muka gantengnya rusak. Gila, dibully guys. Bentar, yuk. Tonjok. Habis tuh, rasain tuh. Ini gak sebanding dengan anak itu yang kamu sekap selama 7 tahun. Aduh, salah guys. Sorry. Habis tuh. Baik. Bentar.
Aduh lambat guys. Astaga, skill suka guys. Astaga, skill suka guys. Bentar fokus. Rasakan ini. Rasakan ini. Lagi. Rasakan ini. Ini gak sebanding dengan apa yang kau lakukan selama 7 tahun. Aduh lambat sih. Skill isu guys. Astaga, gak lihat guys. Astaga sih. Habis. Cukup Rhodes. Lepasin dia dulu. Rasain lu. Pergi dari sini. Oke. Kita harus pergi dari sini guys. Astaga, skill isu guys. Nah, dia bilang kita bakal dipukul lagi guys. No way. Tidak apa-apa sih guys. Gak sebanding sama penderitaan si Gabriel guys. Lu mau kemana nyet? Tahan badannya. Waduh, kita dipukul lagi. Habis tuh. Tolong lepasin saya gak punya salah apa-apa kepada kalian. Bacot. Lalu itu napi dengan kasta paling bawah di sini, lebih rendah dari lama. Ampun. Bacot lu. Kalau gak kayak lu gak bakal ditempatin di sel ini. Asalnya lu tahu ya nyet, banyak orang yang akan datang ke sini. Mereka bakal mengajak lu bersenang-senang. Gua harus curi start. Walama. What the hell is going on? Oh my. Ampun, tolong jangan ngelawan. Hahaha. Setelah 7 bulan kemudian. Wah, ini sih dark banget guys. Oke, halo Gabriel, ketemu lagi kita Gabriel. Kamu lagi apa nak? Kok melamun gitu? Sudah malam, kita kembali ke kamar yuk. Aku beres-beres makananmu dulu ya. Oke, kita makanan mainan. Oke, kita interact dulu, kita kumpulin bolanya guys. Oke, kita simpan, ini juga Rubiknya simpan, bolanya juga kita simpan, ini juga bonekanya kita simpan, ini juga 5/7, ini juga apa, oh ini belum nih. Nice. Oke. Gabriel, kamu kemana? Gabriel udah bisa diri. Ya Tuhan, kamu akhirnya bisa berdiri. Ayo sayang, coba berjalan. Kamu pasti bisa. Ayo, cobalah nak. Let's go, Gabriel akhirnya bisa diri guys. Let's go, Gabriel akhirnya bisa jalan guys. Aduh, ayo, kamu pasti bisa. Ayo, bangun. Oh guys, terima kasih Tuhan, akhirnya kamu bisa jalan. Terus semangat Gabriel, teruslah berjuang, kamu pasti bisa pulih. Ya Tuhan, kamu juga sudah bisa bicara. Ya, itu namaku, Emma. Ayo katakan lagi, Emma. Guys,
Gamenya satisfying banget guys. Bagus guys gamenya guys. 3 tahun kemudian. Oke, jadi kita time skip lagi guys. Di 3 tahun guys. Gabriel udah sekolah guys. Emma, sip, kamu sudah sangat ganteng dan rapi. Sekarang tersenyumlah. Bagus, kamu nanti harus sering-sering tersenyum seperti ini ya. Iya. Mama Emma. Oke. Kita akan bertemu lagi kan nanti. Kita pasti bertemu lagi. Aku janji. Kamu bisa telepon aku, bisa video call kapanpun juga kamu mau. Kapanpun juga kamu mau. Tapi aku takut. Jangan takut, Mama Olivia dan Papa Thomas akan selalu menjagamu. Kita akan sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Mama Olivia dan Papa Thomas itu sangat baik dan sayang kepadamu. Jadi kamu gak perlu takut. Oke? Oke, persiapan sudah beres. Kita bertemu dengan Mama Papa yuk. Hayu. Aduh. Salah guys, astaga guys. Apa nih? Iklan dikit guys. Iklan dikit guys. Pasti akan sangat menyenangkan. Harus sering tersenyum. Guys, gamenya bagus guys. Terus udah kata gocok. Peekaboo Unhuman tamat. Wah. Achievement unlock bertahan hingga akhir. Oke guys, ya jadi segitu dulu video untuk hari ini guys. Gila, gamenya tuh dark banget guys. Ya, jadi seperti itulah game dari Peekaboo Unhuman guys. Ending yang bagus guys ya, ending yang good lah ya. Tapi gamenya dark banget guys. Oke, jadi segini dulu video dari gue guys. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Sampai jumpa di next konten guys. See you.